Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Sobat pemirsa Islamic Planner TV yang dirahmati Allah, apa kabarnya nih? Alhamdulillah bisa jumpa lagi kita dan mudah-mudahan tayangan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saat ini saya sedang berada di proyeknya Green Arya Mukti Residen dan di sebelah saya sudah ada ownernya. Nanti kita kulik bagaimana perjalanan bisnisnya dari awal hingga saat ini. Yuk pemirsa, Assalamualaikum Bang Yusuf, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Dad. Alhamdulillah, wah ceria banget nih ya. Iya, Dad. Bang Yusuf, nih mau tanya-tanya nih, Sobat pemirsa Islamic Planner TV ini pengen tahu, Bang Yusuf itu kan bidangnya properti ya? Ya, properti. Kalau nggak salah nih dengar-dengar, sebelum masuk ke bidang properti itu ada perjalanan yang unik nih untuk sampai terjun ke properti. Kalau nggak salah pernah jadi tukang parkir pemirsa. Iya, pernah. Gitu ya? Pernah. Ceritain dong Mas, kok bisa dari tukang parkir ke properti ini kan jauh banget bidangnya? Ya, wah kalau cerita malu tak sebenarnya. Kayak sinetron aja. Oh gitu, bisa berapa seri gitu? Mungkin orang nggak percaya kan? Oh, tapi insya Allah saya percaya Bang Yus. Kalau mungkin dulu udah pernah dikit-dikit cerita sama Ustadz ya gitu. Jadi waktu itu 2005, 2006 saya masih sekolah. Di sekolah waktu itu ada salah satu minimarket lah di Semarang waktu itu, yang mereka baru buka cabang beberapa lokasi. Sekarang udah ratusan dan minimarket itu terkenal, minimarket nasional kan. Dan waktu itu bapak kan punya lahan parkir, istilahnya punya bahasanya apa ya, bahasa kerennya konsesi ya, tapi kekuasaan ya. Ya bukan area lah. Scope area. Kemudian waktu itu Bapak punya hak atas parkir itu, saya bantu di situ. Saya waktu itu masih SMA. Berarti SMA. Masih sekolah ya? Sekolah. Jadi paginya sekolah? Saya sekolah di SMA di Kota Semarang, isinya orang-orang kalangan orang kaya gitu. Oh, Masya Allah. Jadi secara mental juga saya waktu itu diuji. Ini sedikit cerita, mungkin sebelum kita masuk nanti cerita tentang properti gitu. Jadi waktu itu perjalanan hidup saya ikut di parkir itu sekitar 3 tahun. Bahkan sampai kuliah semester 1 saya masih. Oh, Masya Allah. Luar biasa ya. Itu pengalaman di parkiran itu, apa sih yang menarik ketika masih ya jadi tukang parkir, dalam artian kok nggak malu gitu? Awal-awal sih malu, pegang sembritan kan gitu. Tapi pakai seragam oranye gitu. Oranye apa hijau? Nggak pakai seragam. Oh, nggak pakai seragam. Tapi bukan preman loh. Tapi dunianya memang di jalan nggak gitu, Tad. Jadi hikmah yang bisa saya ambil adalah kita melatih mental. Sebelum jadi pengusaha ternyata mental itu juga harus dipupuk. Iya, tukang parkir itu juga pengusaha loh, kan jaga ya. Iya. Bahkan mobilnya gonta-ganti, diambil orang nggak apa-apa. Bahasanya kan selalu kalau udah sombong, banyak titipan kan, itu sebenarnya titipan. Iya bener, mobil, motor itu titipan semua gitu. Mau diambil sama pemiliknya kapan aja. Pegawai dinas perhubungan kan, bagian lapangan. Oh, Masya Allah. Jadi Bang Yusuf, Sobat pemirsa Islamic Planner TV ini mungkin juga masih ada yang profesinya tukang parkir. Jadi sebenarnya tukang parkir itu pun juga bagian dari pengusaha ya Bang? Bisa dibilang begitu? Bisa bilang gitu, kalau itu memang wilayahnya dia sendiri, apalagi kan ternyata kalau bicara parkir ini sebenarnya sesuatu yang bukan sesuatu yang maaf ya, jelek atau gimana. Bahkan perusahaan-perusahaan parking kan di Indonesia banyak yang dari internasional. Seperti saya nggak sebut lah, ada yang dari Denmark. Kalau nasional Jakarta banyak, itu sebenarnya usahanya parkir ya, cuma tersistem. Masya Allah. Kalau kita kan PT apa itu? Parkir tradisional. Parkir tradisional. Kalau itu kan mereka kan PP, parkir profesional kan. Kayak perusahaan-perusahaan kalau kita ke mall-mall kan semuanya dikelola sama pihak kedua. Betul. Saya dulu juga pernah punya impian begitu, Dad. Punya parkir yang jadi walaupun saya tukang parkir pinggir jalan, tapi saya punya mimpi besar waktu itu. Tapi qadarullah tidak terjadi. Nah, malah akhirnya terjun ke properti. Ada sebelum properti ada lagi. Oh, ada lagi. Ya. Wow. Mau ceritain sekarang atau? Boleh. Boleh dong, Bang Yusuf. Karena ini perjalanan bisnis itu proses yang harus bisa kita sampaikan ke Sobat Islamic Planner TV, karena prosesnya ini yang sebenarnya nikmat dari Allah itu prosesnya. Ya, jadi memang waktu itu saya walaupun masih jadi tukang parkir, saya selalu percaya bahwa hidup orang bisa berubah. Saya bisa berubah. Mungkin saya berangkat dari parkir, mungkin ada kejadian lucu juga. Teman-teman sekolah saya tahu saya parkir tuh, mereka kadang dalam tanda kutip takut.
jangan main-main sama dia dong gitu. Tapi saya nggak berpikiran kayak gitu. Itu kan itu hanya guyon aja sih, masih sebagai teman-teman suka guyon, wah keren loh si Yusuf gitu. Awalnya saya malu, tapi teman saya itu malah mereka suka lihat saya dulu. Mereka sering main ke tempat saya, malahan sering main ke parkiran saya gitu, teman-teman saya, bahkan sampai kuliah. Terus kemudian qadarullah ada peraturan berubah dari manajemen money market tersebut bahwa parkir itu kemudian digratiskan. Digratiskan, jadi akhirnya kan kita sudah nggak bisa ngelola lagi. Kemudian saya sempat terjun setelah parkir, saya sempat ke kuliner, tapi sebelum kuliner saya sempat sebentar sih ngikutin multi level. Wah, MLM. Mulut lewat mulut. Udah sampai mana nih grade-nya waktu itu? SPV lah. SPV. Agent saya banyak waktu itu. Masya Allah. Downline saya banyak. Downline-nya banyak ya. Keren, pakai dasi kegedean sampai bawah. Kan ada motonya ya, jasnya orang boleh, umum jasnya gitu ya? boleh pinjem gitu. Kelamaan kembaliin kan saya dimarahin sama orangnya, jasnya kembaliin dong. Karena mau beli jas mahal gitu. Masya Allah. Itu beneran nyewa itu atau pinjam? Dipinjemin bapaknya temen. Masya sampai Allah. Sampai nggak kembaliin dimarahin. Jasnya bapak kemana? Jasnya bapaknya teman saya. Akhirnya saya kembaliin lagi. Lupa, tapi saya nggak niat ngembaliin, cuma emang lama ngembaliin aja waktu itu. Memang dasar ada niat gitu ya? Iya, tetap niat kembalikan itu. Masya Allah, ini banyak hal yang menarik ya. Terus saya juga lagi sempat di forex. Setelah saya mengetahui bahwa forex juga yang secara syariat ya, kalau kita setelah saya belajar dengan Ustadz, ternyata kan waktu itu sebelum ketemu Ustadz malah saya ketemu dengan Ustadz siapa saya lupa waktu itu. Memang kalau forex itu memang mungkin ini tidak sesuai dengan syariat, saya keluar. Cuma 3 bulan ya. Forex 3 bulan, terus di MLM juga kayaknya cuma 9 bulan, nggak ada setahun. Nah setelah itu saya masuk di kuliner. Masya Allah. Kuliner tuh alhamdulillah buka 2 cabang, bangkrut semua. Kuliner apa ini Bang Yusuf? Penyet. Ayam penyet gitu ya? Masya Allah. Sampai saya punya mimpi itu, saya dream, saya tulis, saya punya warung gitu ya, manajemen. Berarti ada nggak saat ini mimpi yang belum terlaksana? Kalau mimpi yang belum terlaksana tetap ada, cuma kan kalau kita kan nggak boleh terlalu banyak angan-angan lah gitu. Yeah. Tetap harus punya semangat. Masya Allah. Punya semangat gitu. Berarti yang saat ini dilakukan di bidang properti ini fokus di properti. Di properti. Belum punya mimpi yang lain. Di kuliner saya 2 tahun. Nggak ada 2 tahun, saya hampir 2 tahun. Terus kemudian qadarullah saya ikut sebuah seminar. Yang logonya gini loh, cara gila jadi pengusaha. Gitu. Untung nggak gila beneran saya. Karena banyak yang gila beneran itu. Gila-gilaan dalam arti mereka effortnya all out, sampai utang-utang bank. Itu yang disebut gila ya? Itu sampai terkenal lah. Itu saya nggak perlu sebut orangnya, pasti kalau yang punya di dunia pengusaha di rentang waktu 2000, itu kayaknya mulai 2003 ya, tapi saya masih sekolah, sampai puncaknya 2010 tuh puncaknya saya ikut itu, 2010-2011 itu. Itu waktu masih rame-rame seminar. 2011 ya? Iya, cara gila jadi pengusaha, hutang itu mulia, pokoknya itu jalan menuju. Tapi saya beruntungnya saya ikut itu, justru saya ada hikmahnya membawa saya kemudian ke dunia yang baru, dunia yang belum pernah saya lakukan sebelumnya kan, ketemu teman-teman baru. Akhirnya saya ketemu dengan salah satu bos developer waktu itu. Di seminar itu atau pasca seminar? Iya, seminar. Saya kenalan dengan beliau. Pada saat seminar ya. Masya Allah. Saya dipanggil beliau, ngobrol-ngobrol. Saya waktu itu masih declare-nya saya masih pengusaha kuliner. Kan saya kan dulu punya brand namanya Mister Bakar. Mister Bakar. Karena serba bakaran kan. Terus saya diceletuk sama bos developernya di belakang. Kamu Mister Bakar gitu. Saya lingo. Sini gitu. Terus ngobrol, sini Mas ngobrol gitu. Ngobrol-ngobrol, saya akhirnya ikut ke beliau itu. Nah, disitulah saya belajar properti kan. Berarti salah satu wasilah yang merubah hidupnya Bang Yusuf ini adalah karena penyebutan Mister Bakar tadi ya? Mister Bakar kan brand itu. Iya, karena penyebutan Mister Bakar sehingga Mas Mister Bakar. Mas Mister Bakar. Masya Allah. Dan setelah itu Mas kan Bang Yusuf, setelah itu kan Bang Yusuf kan nggak punya ini skill di properti, kok mau sama sekali, karena dulu kuliah saya kan manajemen. Kok mau diajak itu sama tadi bos properti itu? Karena saya melihat saya pengen merubah nasib ya, dalam arti saya pengen mencoba untuk dunia baru waktu itu. Apa yang membuat bosnya tadi itu percaya sama Bang Yusuf? Awalnya sih tidak langsung kan, saya tidak langsung diajak. Saya main ke kantornya beliau, main silaturahim. Karena sering main silaturahim,
akhirnya itu Trust ya. trust, kemudian saya diajak, kemudian saya ikut beliau 2,5 tahun. Di properti. Kemudian saya belajar sampai A to Z-nya. Saya berawal dari sales, dari menjual, kemudian saya qadarullah perusahaan itu bangkrut, kena riba. Disitulah saya tahu bahwa ngerinya riba itu ya waktu di developer itu. Istilahnya kalau orang sudah utang dengan sistem riba itu nggak akan nutup, kalau memang dia nggak akan niat, nggak ada nutup. Saya melihat sendiri waktu itu, ngeri lah. Gitu, waktu itu. Saya kemudian akhirnya belajar dari riba karena di lapangan saya menghadapi sendiri bagaimana mantan bos saya itu waktu itu dia benar-benar sampai udah habis-habisan gitu loh. Karena bisnisnya keren, cuma bisnis apapun keren, tapi kalau sudah kena riba ya pasti akan gulung tak. Masya Allah. Nah ini tentang proyek nih sekarang. Kan tadi saya sebut Green Area Mukti Residen. Ini proyek yang keberapa udah Bang Yusuf? Ketiga atau keempat saya lupa. Keempat mungkin ya. Keempat ya. Kalau Green Area Mukti Residennya kalau nggak salah ini tahap 2 ya? Tahap 2. Ya. Tahap pertamanya itu yang kita syuting sekarang ini ya. Ya. Terus tahap keduanya ada di seberang ya pemirsa. Nah, ceritain dong Bang Yusuf dari perjalanan masuk ke proyek pertama itu masih ingat nggak? Masih ingat. Masih ingat ya? Masih ingat. Itu berapa rumah mungkin atau? Satu rumah. Satu rumah? Satu rumah. Masya Allah. Jadi dimulai proyek dengan satu rumah? Satu rumah. Wah, bahkan setengah, ya enggak lah. Satu rumah ya? Iya, jadi gini, kalau kita tuh yang penting waktu itu saya punya, yang penting kita melangkah dulu lah. Itu jangan muluk-muluk gitu. Jadi nggak, pandangannya kan kadang kalau orang punya project misalkan properti apa gitu namanya X properti itu kan mungkin ada 20 rumah atau 100 rumah, gambarannya kan seperti itu ya Bang Yusuf. Tapi kok ini satu rumah itu apa sih yang menyebabkan Bang Yusuf tuh bisa berani melangkah walaupun hanya satu rumah gitu? Karena bagi saya yang penting waktu itu sesuai dengan kapasitas dulu, kemampuan. Jadi kita mau melangkah 1000 pun harus mulai dari satu dulu. Saya nggak langsung kemudian pengen kemudian langsung berapa puluh unit atau apa. Waktu itu juga karena kita modalnya juga belum banyak. Kemudian peluang yang ada di hadapan mata baru itu ya kita tangkap itu peluang. Itu juga istimewa waktu itu. Saya waktu praktek yang pertama tuh qadarullah rumah belum jadi langsung laku. Masya Allah. Dibayar cash lagi sama orangnya. Gitu. Jadi berawal dari beli lahan dulu, dibangun sendiri dulu. Bangun. Masya Allah. Waktu itu kita jual secara gambar. Qadarullah kok belum laku-laku. Kemudian saya kan waktu partneran sama dengan dua orang. Kemudian saya sepakat dengan teman, dengan partner saya, Mas coba kita bangun pelan-pelan dulu aja lah. Adanya seadanya dulu. Waktu bata baru naik sekitar pembangunan 40% sudah dibayar orang. Masya Allah. Cash itu ya? Cash. Wah, dan harganya tinggi waktu itu, karena kan kaflingnya gede. Kita waktu itu mau jual murah nggak mungkin gitu. Sudahlah, waktu itu harga itu udah tinggi, sekitar 250 juta. 2013. Harga kulaannya berapa? Biar tahu nih pemirsa, kan cashnya 250 juta. Kulaannya berapa? Ya gini, kalau di properti itu rata-rata kan kita ambil untung margin sekitar, kalau kita sama lah seperti di usaha-usaha lain, mungkin di angka-angka 20% sudah bagus saat ini. Masya Allah. Nah 20% itu properti beda sama 20% kita jualan pisang goreng dong Bang Yusuf. Jadi sobat pemirsa, ya memang di properti itu menjanjikan ya Bang Yusuf ya. Kayak dari sisi margin dan sebagainya. Karena kita jualan rumah, tapi ya tetap semua itu butuh perjuangan gitu. Dari satu aja kita tetap bisa melangkah Bang Yusuf ya. Gitu. Masya Allah. Nah Bang Yusuf, ini kan proyeknya sudah berjalan nih sekarang nih. Dan yang membedakan apa sih proyek yang tadi disebut mungkin konven ataupun yang syariah gitu? Apa yang membedakan menurut Bang Yusuf nih? Jadi kalau bicara konven atau syariah, ini kan paradigmanya banyak. Dalam arti dari sudut pandang mana dulu kan, kan gitu. Kalau dari permodalan dulu deh, misalnya nih sobat pemirsa pengen gimana sih pengen bikin properti syariah misalkan. Kalau properti syariah kan kita jangan sampai terjebak di sekedar label ya tadi ya. Karena ini sekarang banyak orang bicara properti syariah, ternyata setelah kita tabayun, kita tanya-tanya, ternyata kadang tidak sesuai dengan syariah. Kalau saya yang penting dari awal tuh pertama dari modal dulu. Pasti kita tidak boleh mengandung riba. Gitu, tidak boleh mengandung unsur riba. Yang kedua kan tidak unsur goror juga ya. Juga harus jelas karena sering banget loh akad-akad modal itu
bagi hasil, tapi kalau misalkan nggak untung, modalnya juga tetap kembali. Iya, Kan? Goror ini, nggak Goror, jelas nggak ini kan. jelas. Gitu. Lalu Jadi, yang selanjutnya, Bang Yusuf? Kalau di properti, kalau kita bicara syariah yang dengan mendasar pasti dari permodalan, tidak pakai bank. Yang kedua dari akad-akadnya sesuai dengan syariah. Akad-akadnya termasuk dengan akad dengan pemilik tanah, pembelian tanah, akad dengan supplier, dengan vendor, dengan akad dengan kontraktor atau subkon vendor-vendor atau pihak-pihak kedua atau pihak ketiga gitu. Kemudian akad-akad dengan konsumen itu sesuai dengan syariah. Masya Allah, detail banget ya Bang. Ya. Dan itu harus pengusaha itu harus kuasai dulu ya, Ya. biar nggak terjebak tadi masalah Ya. goror dan riba ya. Kalau